Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Al-hadis al-kama. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Allah, yang mudah-mudahan amal kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu suri tauladan yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kelak kita diakui umat yang punya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah lebih jauh terkait dengan Ramadan, Nabi Muhammad SAW bersabda, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nar. Barang siapa yang bahagia atas masuknya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya kelak masuk ke neraka. Maka pada kesempatan ini, marilah dengan adanya masuknya bulan suci Ramadan, kita niatkan dengan tulus ikhlas, kita bangga, kita bahagia. Jangan sampai dengan adanya bulan suci Ramadan masuk, justru kita menurun semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya kita modal semangat, modal nekat untuk melaksanakan sunnah-sunnah ataupun wajib-wajibnya bulan suci Ramadan ini selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal yang sholih, amal yang kelak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya Ramadan, maka di situ dikuatkan dalam hadis, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dengan iman, dan ini yang perlu kita jaga, wa ihtisaban dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah kelak akan mengampuni dosa-dosa kita, baik sebelum bulan suci Ramadan ataupun setelah bulan suci Ramadan. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita garis bawahi pada kesempatan bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Karena yang namanya puasa itu bermacam-macam, ada tingkat-tingkatan. Ada yang namanya puasanya orang orang awam. Ada yang namanya puasanya orang khos, orang yang tertentu. Ada kalanya puasa khos, puasanya orang yang lebih tertentu. Puasa kita, bagaimana kita masuk dalam puasa yang khos? Jangan sampai hanya masuk puasa yang pertama, yaitu puasanya orang awam yang hanya menahan lapar dan dahaga. Maka kita harus masuk ke fase yang kedua, yaitu puasanya tingkatkan orang yang khos,
atau orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni puasanya orang yang khas itu puasa yang seperti apa? Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga seluruh anggota badan juga ikut berpuasa untuk menahan maksiat-maksiat. Maka dari itu jangan sampai kita hanya puasa mendapatkan lapar dan dahaganya saja, akan tetapi justru kita tidak menerima atau tidak dapat mendapatkan pahalanya puasa. Na'udzubillah min dzalik. Apa ada orang yang berpuasa akan tapi justru tidak mendapatkan pahalanya puasa? Yaitu orang yang berpuasa akan tetapi jiwa, raganya, bahkan hatinya, bahkan lisan dan lain sebagainya tidak ikut puasa. Justru hati, omongan justru lebih menyelewengkan, justru masuk lebih dari kemaksiatan. Maka dari itu puasanya seperti hanyalah puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja. Hadirin hadirat jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi bagaimana kita menjadi umat yang menjadi puasa yang masuk dalam kategori puasa khas. Orang yang puasanya puasa khas ini adalah orang yang lebih tertentu lagi. Ini adalah puasanya para siddiqin, para rasul, para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan tahun ini, marilah kita yang kemarin puasa kita hanya lapar dan dahaga ini saja. Akan tetapi tahun ini kita tingkatkan, kita seluruh anggota badan kita latih untuk berpuasa dari omongan-omongan yang tidak baik, dari perlakuan-perlakuan yang kurang tepat, dan menjerumuskan kita ke neraka. Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah, jangan sampai keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini justru tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yaitu tadi dengan artinya bulan suci Ramadan kita masuk, justru kita tidak merasa bangga, kita tidak merasa senang, akan tetapi justru merasa lebih sedih, lebih tidak semangat lagi. Maka pada kesempatan tahun ini marilah di tahun bulan suci Ramadan tahun ini, mumpung ini awal-awal Ramadan, semangat kita masih kuat, tekad kita juga masih kuat. Marilah kita isi-isi dengan Ramadan ini senantiasa dengan keimanan dan ketakwaan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang barokah, ilmu yang berkah manfaat untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kelak nantinya kita selalu mendapatkan gelar husnul khotimah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kiranya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.